Maka Bilal bin Rabah berkata, saya juga tidak tahu ya Rasulullah apa. Tapi kata beliau, setiap kali saya berwudu, saya selalu sempatkan sholat 2 rakaat. Maka Nabi berkata, itulah amalan yang menyebabkanmu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Jadi saya sampaikan gini Bu, tentang wudu. Wudu ini kita jangan berwudu hanya pas mau sholat saja, tapi biasakanlah kita ini menjaga wudu kita. Nabi pernah berpesan dalam hadis beliau, innahu la yuhafidhu 'ala al-wudu'i ilal mu'min. Tidak ada orang yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Artinya ciri-ciri orang beriman adalah menjaga wudunya. Jadi jangan pas mau sholat aja situ wudu. Kalau memang batal wudu, mungkin pas di kamar mandi misalnya kita buang air kecil ya. Nah kan mumpung di kamar mandi, walaupun nggak ada waktu untuk sholat, misalnya jam 10 pagi misalnya kan, atau jam 3 siang, kita buang air. Mumpung di kamar mandi, ya sekalian setelah istinja berwudu. Kalau waktunya lapang, luang, ambil sajadah, sholat 2 rakaat. InsyaAllah itu jadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Sekali lagi, jangan hanya wudhu pas mau sholat saja. Itu dia ya. Kemudian yang ketujuh, tadi sholat wudhu saya kira nggak payah. Kalau cerita niat Bapak Ibu, intinya niat cukup dalam hati, tidak perlu dilapaskan, itu sudah cukup. Dan kita mau sholat apa, misalnya kayak tadi kan, habis wudhu kita mau sholat sunnah wudhu, itu kan bahagian dari niat. Jadi nggak payah dia niat itu. Yang ketujuh, salah satu sholat sunnah yang bisa kita amalkan adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini perlu diperhatikan karena banyak kesalahan dalam pelaksanaannya. Sholat sunnah taubat ini sebetulnya para ulama tidak mau menyebut dengan istilah sholat sunnah taubat. Tapi bahasa hadis Nabi ini memang mengarah kepada bertaubat dari dosa. Coba kita lihat hadisnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa ma min muslimin yadnibu dzamban. Kalau ada seorang muslim berbuat dosa, apa aja, thumma yatawadda. Setelah dia berbuat dosa, dia sadar, ini dosa ya Allah. Maka dia berwudu. Kemudian setelah berwudu, thumma yusalli ma kutiba lahu. Dalam sebuah riwayat, tsumma yusalli rak'atain. Setelah dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Jadi buat dosa, sadar, teringat itu dosa, dia ambil wudu. Kemudian yang ketiga dia sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat, tsumma yastaghfirullah. Setelah selesai sholat 2 rakaat tadi, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosaku karena tadi buat ini. Maka kata Nabi SAW, illa ghufira lahu. Maka dosa-dosanya diampuni. Inilah yang disebut dengan istilah sholat sunnah taubat. Jadi sholat sunnah taubat itu bukan seperti yang selama ini dibuat oleh orang banyak. Ada undangan misalnya, hadiri sholat sunnah taubat beramai-ramai sekaligus zikir berjamaah. Bukan gitu. Itu nggak boleh dikerjakan malah. Dan sholat sunnah taubat itu bukan seperti yang selama ini dipahami orang. Ada orang udah 10 tahun nggak sholat, nggak puasa, sekarang dia sadar, taubat dia. Nah, itu nggak perlu dia sholat. Yang dimaksud dengan sholat sunnah taubat tadi adalah situ buat dosa langsung, situ ambil wudu, situ sholat, situ istighfar. Begitu caranya. Nah, ini nggak banyak orang buat. Tapi jangan dibuat main-main. Buat dosa, habis ini kan sholat, aman ya itu kan. Nah, ini bahaya. Dosa pertama taubat diampuni. Dosa kedua taubat nggak diampuni, beda. Kenapa saya bilang nggak diampuni? Kalau dosa pertama dan dosa kedua terulang, dosa kedua ini taubatnya harus lebih besar daripada dosa pertama. Kalau taubatnya sama seperti dosa yang dilakukan pertama kali, itu nggak diampuni. Dan dosa yang ketiga juga sama dia, jadi taubatnya harus lebih besar. Nah, makanya jangan dijadikan sebagai mainan. Ya, ini namanya sholat sunnah taubat. Kemudian yang ke-8, sholat sunnah yang bisa kita kerjakan adalah sholat sunnah istikharah. Nah, ini istikharah Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ini kan sering ya punya pilihan apa saja. Ini biasanya orang tua
Nanti ada anak yang minta pendapat, bagaimana nih mak, ini dan itu, apa yang harus diambil, mana yang terbaik. Coba biasakan kalau kita ingin menentukan suatu keputusan. Ya misalnya sini ada Bapak Datuk kan punya keputusan-keputusan yang berat. Coba dibiasakan sebelum mengambil keputusan itu sholat istikharah. Istikharah itu artinya minta pilihan terbaik, ya minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara sholat istikharah itu? Nabi SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' rak'atain, tsumma yastakhirillah." Apabila kalian mau mengambil keputusan atau bingung terhadap sesuatu yang akan kalian pilih, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian setelah saya sholat mintalah petunjuk kepada Allah. Dan sholat istikharah ini tidak harus malam. Ibu-ibu mau sholat istikharah pas sholat duha boleh, siang jam 2 jam 3 harus harus memutuskan sesuatu, ini harus segera diputuskan. Ya sudah, jam 2 siang, jam 3 siang ambil wudu, sholat istikharah. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, berikan petunjukmu, mana yang terbaik di antara 2 pilihan ini. Kalau lain yang terbaik, maka dekatkanlah. Kalau ini yang buruk, maka jauhkanlah. Minta. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwasanya itu adalah jawaban? Ikuti hati hati kita itu cenderungnya kemana. Kalau hati kita cenderungnya ke iya, ya sudah, bismillah, iya, walaupun ada risikonya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa saat kita mengambil keputusan baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita masuk pada yang ke-9 dan 10 yang saya katakan tadi, sholat sunnah tapi tidak perlu dikerjakan karena hadisnya tidak sahih. Yang pertama adalah sholat sunat tasbih. Ada yang pernah mengerjakan sholat sunat tasbih? Ini banyak biasanya mengerjakan sholat sunat tasbih, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahwa kalau di dalam perkataan para ulama-ulama kita, di antaranya perkataan Ibnu Taimiyah, begitu juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lain, bahwa sholat sunat tasbih ini hadisnya itu dianggap lemah oleh kebanyakan ulama hadis. Kalaupun ada yang mengatakan hadis ini tidak lemah, tapi ada tapinya, sholat ini aneh gitu loh. Kenapa sholat ini aneh? Anehnya itu di mana? Yang pertama, waktunya. Dalam lafaz hadis itu disebutkan sholat ini dikerjakan setiap hari. Kalau nggak mampu setiap hari dikerjakan berapa? Setiap Jumat, artinya seminggu sekali. Kalau nggak bisa, sekali sebulan. Kalau nggak bisa juga, sekali setahun. Kalau nggak bisa juga, sekali seumur hidup. Nggak ada sholat yang kayak gini. Sholat itu ya rutin kita kerjakan. Sholat duha kan rutin dikerjakan. Sholat malam rutin dikerjakan, gitu kan? Sholat rawatib rutin dikerjakan. Witir rutin dikerjakan. Nggak ada yang sifatnya pilihan-pilihan ya seumur hidup sekali pun jadilah, nggak ada. Maka waktu yang aneh yang tidak sama seperti sholat-sholat yang lain ini menjadi dalil bahwasanya sholat ini tidak diamalkan. Yang kedua, alasannya sholat sunat tasbih ini kenapa tidak diamalkan? Karena pada setiap gerakan sholat itu selalu diawali dengan apa? Yang pernah sholat tasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 10 sampai 15 kali. Jadi gini, saya kasih contoh. Ya ibu-ibu saya kira ada yang pernah ngamalkan nih kan. Misalnya kita setelah baca ayat ya, setelah baca surat, takbir Allahu akbar kan ruku. Sebelum kita baca doa ruku, subhanakallahumma rabbana atau subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sebelum kita baca itu, kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sampai 15 kali. Nanti sami Allahu liman hamidah, kan berdiri kita i'tidal. Sebelum kita baca rabbana walakal hamdu, baca lagi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sampai 15 kali. Nanti Allahu akbar sujud sama, baca dulu sampai 15. Nanti duduk di antara dua sujud juga sama. Tidak ada sholat yang dikerjakan Nabi seperti ini. Maka agak sedikit aneh. Maka dari itu
Sholat tasbih ini walaupun banyak yang mengamalkan, tidak usah dilakukan. Yang terakhir adalah sholat hajat. Tahu sholat hajat? Apa sholat hajat? Ada yang pernah sholat hajat sini, Bu? Hah? Ya, sholat hajat itu yang punya keinginan, punya hajat. Misalnya punya hajat apa ya? Mau jadi mandor. Hah? Jadi mandor. Boleh juga. Jadi mandor kayak, atau menjadi imam desa gantikan Pak Wagino. Pokoknya hajat. Maka dia dalam riwayat itu kan tuh, siapa yang punya keinginan, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia minta kepada Allah apa yang diinginkan itu, maka keinginannya akan dikabulkan. Ini hadisnya menurut Syekhul Albani, beliau mengatakan bahwa hadis ini dhaif, hadisnya lemah. Maka sholat hajat ini tidak perlu. Ya, sholat hajat ini tidak perlu. Tapi sebenarnya yang boleh itu gini. Kalau kita sebelum kita berdoa, kita sholat sunnah dulu, apakah sholat duha misalnya kan, sholat duha dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, habis itu baru kita berdoa, itu baik. Atau kita sholat malam dulu, habis sholat malam baru kita berdoa, itu baik. Tapi jangan dikhususkan sebelum berdoa sholat sunnah hajat dulu. Nah, jadi pokoknya mau sholat sunnah apa saja silahkan. Setelah itu berdoa, itu baik. Itu bahagian dari bentuk berdoa setelah beramal soleh. Itu merupakan salah satu adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ini dia beberapa sholat sunnah. Yang 8 bisa kita kerjakan, yang 2 baiknya tidak usah kita kerjakan karena memang hadisnya tidak kuat dijadikan sebagai dalil hukum untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Saya kira ini aja kajian kita sebagai materi kita pada siang hari ini. Saya sediakan waktu kira-kira hampir 15 menit. Saya kira ada waktu untuk tanya jawab Bapak Ibu rahmatullah. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang sholat sunnah ini atau yang lain? Itu saya persilahkan. Ayo pertanyaan. Oh. Sebentar ya Bu, ini ada yang nanya. Sebentar ya Bu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Nanti kita jawab ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng kayak Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Oh iya iya. Ya ya, paham Bu. Itu aja Bu. Ya, satu lagi Pak. Boleh. Jadi kalau kita sakit dengan niat sholat tahajud meminta kesembuhan, apakah itu niatnya karena Allah? Apakah karena kita ingin yang sembuh? Apakah itu diperbolehkan? Ya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Bapak Ibu, silakan. Silakan Bang. Misalkan kita lagi mengusung mayat, membawa mayat ke kuburan. Ya. Itu kan sebagian ada masyarakat yang istilahnya duduk itu aja, duduk aja. Ada juga sebagian berdiri menghormati, ada juga sebagian duduk. Mana yang betulnya itu? Jadi kalau jenazah dibawa, bukan jenazah lewat ya, karena jenazah nggak bisa jalan sendiri. Kalau jenazah dibawa, kita ini sikap kita duduk saja atau berdiri gitu ya. Baik, nanti saya jawab. Bagus nih pertanyaan.
Tapi nanti ada kajian tersendiri tentang fardu kifayah. Mungkin bulan depan kita bisa masuk dalam fardu kifayah ini insyaallah. Jadi biar saya siapkan doa-doa sholat jenazahnya ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin 5 pertanyaan. Silakan Bang. Di akhir zaman nanti waktu hari kiamat, orang itu kan istilahnya harus ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Umpamanya ini berat amal kebaikan. Umpamanya 90% amal kebaikan. Mas Soleh. Amal jahatnya sekitar 40%. Apakah ini bisa masuk surga? Apa menjalani hukuman juga? Baik, tentang timbangan amal nanti di hari kiamatnya. Nanti saya jelaskan ini. Ini dulu ya kita jawab. Nanti kalau masih ada waktu kita sediakan untuk tanya jawab lagi. Yang pertama, sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Ternyata ada beberapa orang-orang yang sholat sunnah setelah subuh dan asar. Ya, karena ketidaktahuannya. Ya mungkin terlalu semangat ya. Nah, hukumnya boleh atau tidak sholat sunnah setelah subuh dan asar? Jawabannya tidak boleh. Nabi SAW berkata dalam hadits riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan satu awqat, 3 waktu. Ya, ada 3 waktu yang nahafi Rasulullah an salatiha. Nabi melarang kita sholat pada 3 waktu itu. Kapan? Yang pertama adalah setelah subuh sampai terbit matahari. Matahari ya, subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari pas di atas kepala kita. Tuh, sampai dia tergelincir ke arah barat sampai waktu zuhur. Nah, yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini dalilnya. Jadi 3 waktu ini nggak boleh kita sholat sunnah. Kenapa nggak boleh? Jawabannya karena di 3 waktu ini setan itu sedang melakukan ritual ibadah kesyirikannya. Ada juga sebuah riwayat matahari terbit dan terbenam itu di antara 2 tanduk setan. Itu kata Nabi SAW. Jadi ini dasarnya, kasih tahu sama mereka bahwa tidak ada sholat setelah subuh dan asar. Kemudian yang kedua, untuk wanita hamil supaya anaknya ganteng, supaya anaknya cantik, baca surat Yusuf. Ini namanya khurafat, tapi di Islamiyahkan gitu. Ini bahagian dari bentuk khurafat, cerita-cerita anggapan-anggapan yang nggak jelas, tapi seolah-olah Islami. Maka ini nggak benar. Tidak ada hubungan antara membaca surat tertentu supaya dapat apa yang kita inginkan. Saya kasih contoh gini. Masih ingat kisah cerita dulu Nabi waktu rumahnya dikepung, pas mau hijrah dari Mekah ke Madinah kan rumahnya dikepung. Orang-orang kafir itu sudah mengelilingi rumah Nabi. Tapi begitu Nabi keluar rumah, orang kafir itu tidak bisa melihat Nabi. Kan gitu? Karena pandangan mereka ditutup oleh Allah Ta'ala. Allah turunkan satu ayat Al-Quran surat Yasin. Ibu-ibu hafal ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi kami jadikan antara orang kafir dengan Muhammad itu seperti ada tembok yang tinggi. Jadi orang kafir tidak bisa melihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bisa melihat orang kafir. Lantas ada razia di tengah kota, nggak pakai helm. Dibaca ini, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, supaya apa? Kita bisa melihat polisi, polisi nggak bisa melihat kita. Ini juga nggak bisa. Karena itu bukan dibaca pada waktu kita ini dalam bahaya supaya nggak dilihat bahaya, enggak. Ini cerita. Sama Nabi Yusuf, itu isinya apa coba? Itu kisah Nabi Yusuf.
Makanya dalam ayat awal itu Allah kata dalam surat Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu cerita yang paling indah di antara semua cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Saya sarankan Bapak Ibu nanti atau kapan punya waktu luang buka surat Yusuf, baca ayatnya dan terjemahannya, indah sekali kisahnya. Jadi nggak ada itu mitos. Jadi jangan kita ini membaca surat tertentu dengan tujuan tertentu kalau tidak ada dasarnya. Tapi kalau saya tanya sama ibu-ibu mau tidur, baca ayat kursi, boleh atau enggak? Kenapa boleh? Karena ada dalil yang memerintahkan kita baca ayat kursi setiap mau tidur, gitu. Kalau nggak ada, ya nggak usah baca-baca. Nah, gitu deh ya. Ya kalau anaknya mau ganteng, bapaknya cari yang ganteng. Kalau mamanya mau anak yang cantik, cari mama yang cantik. Iya, kayak mamaku kan cantik, makanya aku ganteng ya. Masya Allah. Ini nggak ada ya Bu, mitos Bu. Yang ketiga, namanya sholat malam. Ada orang sakit, kemudian dia sholat tahajud. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, jadikanlah sholat tahajudku ini sebagai sebab Engkau menyembuhkanku. Jawabannya boleh atau tidak? Inilah yang dianjurkan. Mana dalilnya? Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah dengan sholat itu coba? Ya gini, kita sakit misalnya, atau kita punya doa. Tadi kan sudah saya bilang, sholat tahajud dulu. Setelah saya sholat tahajud, ya Allah, jadikan sholatku ini sebagai sebab Engkau menyembuhkan penyakitku. Kalau ditanya, apakah sholatnya itu niatnya karena Allah atau karena mau sembuh dari penyakit, ini nggak masalah. Sama seperti sedekah. Sedekah 10.000, harapannya semoga Allah mengganti 100.000. Boleh nggak? Boleh, karena memang Nabi menganjurkan kita sedekah supaya rezeki kita bertambah. Orang sedekah niatnya supaya sembuh dari sakit, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi juga mengatakan obati orang yang sakit dengan sedekah. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah itu, dan itu baik. Itu yang disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Artinya sebelum berdoa kita beramal soleh dulu, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak apa-apa, dan itu baik. Yang keempat, kalau ada jenazah dibawa kemudian lewat di hadapan kita, sikap kita bagaimana? Nabi SAW pernah membawa jenazah bersama para sahabat. Kemudian Nabi pernah duduk-duduk bersama sahabat. Kemudian ada jenazah yang dibawa. Kemudian Rasulullah berkata, "Qumu, bangunlah kalian." Berarti suruh apa? Berdiri semuanya untuk menghormati jenazah itu, satu. Yang kedua, sebagai bentuk iktibar, bahwasanya begitu ada jenazah yang dibawa, kita ini nggak sibuk dengan kegiatan kita, supaya kita ini berhenti sejenak, diam sejenak, bahwasanya kita juga nanti akan mati seperti dia, supaya kita ini bisa memperbaiki diri. Nah, gitu dia, sunnahnya berdiri, tapi tidak wajib. Ini adab saja. Ya, termasuk juga ketika menguburkan jenazah. Saat proses penguburan itu lebih baik kita berdiri aja semuanya. Walaupun duduk dibolehkan, hanya saja tidak boleh duduk di atas kuburan. Nggak boleh bapak duduk di atas batu-batu nisan, di keramik-keramik itu nggak boleh. Kata Nabi, kalian duduk di di atas api sampai terbakar, kalian lebih bagus daripada duduk di atas kuburan seorang muslim. Atau satu lagi, kalian berjalan di atas kuburan pakai sendal. Bahasanya gini, kalian berjalan di atas api sampai terbakar kaki kalian lebih bagus daripada kalian berjalan di kuburan yang kalian pakai sendal. Artinya nggak boleh pakai sendal kalau di kuburan. Tapi para ulama mengatakan ini kondisional juga Pak. Kalau kuburannya itu banyak duri-durinya, banyak batu-batu yang tajam sebagainya, maka boleh pakai sendal. Tapi kalau aman, maka itu nggak masalah. Yang kelima, tentang timbangan kebaikan. Kan dalam surah Al-Qari'ah jelas, fa amma man khaffat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosanya, maka dia berada di tempat yang Allah ridhoi, yaitu surga. Siapa yang ringan
timbang apa? Siapa yang timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Nah, pertanyaannya kan tadi, kalau ada dosanya, walaupun tetap pahalanya lebih berat daripada dosanya, kan tetap ada dosa kita ini, apakah kita diadab nanti di hari kiamat? Jawabannya adalah kembali kepada Allah Ta'ala, bahwa dosa ini, semua dosa ini, baik kecil ataupun besar, maka nanti itu berada dalam tahta masyiah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka nanti diadab. Kalau Allah tidak menghendaki diadab, maka langsung masuk surga. Tapi lebih banyak merujuk kepada ini, bahwa kalau sudah berat timbangan pahalanya, itu tidak diadab lagi, karena dosa-dosanya itu sudah tertutupi dengan pahalanya. Karena setiap kali kita berbuat baik itu kan dosa-dosa kita tutupi. Jadi intinya Pak, Allah alam, yang paling roji adalah bahwa tidak diadab lagi. Ya, tidak diadab lagi. Tapi ini enggak berlaku umum. Ini berlaku umum, tapi ada beberapa orang-orang yang mungkin nanti pahalanya banyak, tapi ada satu dosa. Apa contohnya? Sombong. Nabi kan pernah berkata, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombongnya, walaupun sekecil biji sawi. Ya, walaupun pada pahalanya banyak, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ini aja saya kira. Ada lagi terakhir mungkin? Cukup? Nah, itu. Ya. Tukar tambah emas. Apa? Masalah apa? Ya, tukar tambah emas. Udah itu aja. Jadi gini, tukar tambah itu hukum asalnya boleh, tapi tidak berlaku pada beberapa barang-barang tertentu. Yang pertama, emas, satu. Yang kedua, perak. Yang ketiga, kurma. Yang keempat adalah gandum. Yang kelima, garam. Di luar ini maka boleh tukar tambah. Tukar tambah misalnya ini handphone. Saya mau tukar tambah handphone, misalnya dia jual handphone, Mbak, tukar tambah ini sama yang ini. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau emas, kita bawa emas 10 gram. Udah lama ini 10 gram ini. Terus kita bawa ke tukang emas, kita mau beli emas dengan emas yang ini, mau kita tambah dengan emas yang 15 gram yang lebih berat dan lebih baru. Maka kalau langsung tukar tambah akadnya, ini haram hukumnya, riba. Jadi bagaimana caranya? Jual dulu. Berapa ini harganya ini? Saya jual 10 gram, dapat uang sekian, misalnya harganya 10 juta. Begitu dapat akadnya, walaupun seandainya uangnya nggak diberikan sama dia ke kita, tapi akadnya sudah dapat. Sudah akad, apa namanya, emasnya ini sudah terjual 10 juta. Baru setelah itu nanti saya mau beli emas itu, harganya berapa? Oh, itu harganya 13 juta. Ya sudah, saya tambah, apa namanya, saya beli itu dengan uang yang sudah saya dapat tadi, saya tambahkan 3 juta. Maka itu hukumnya boleh. Jadi hak eksekusinya sama, tapi apa yang beda? Akadnya yang berbeda. Jadi kalau beda akad, ya beda hukum. Tukar tambah kereta boleh, tukar tambah mobil boleh, tukar tambah apa saja boleh, kecuali dari yang saya sebutkan tadi. Itu memang ketentuannya demikian dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus dijual dulu. Wallahu a'lam. Bagi ya Bapak Ibu, saya kira ini aja kajian kita. Mudah-mudahan Bapak mau nanya, bolehlah. Tadi kan Bapak bilang kalau yang di sana itu waktu hari penetapan nanti, kalau sholat kita nggak sempurna, maka dilihat dari sholat-sholat sunnahnya. Iya. Nah, itu misalnya sholat rawatibnya ada yang bolong. Kita ada sholat tahajud atau sholat duha. Apakah itu bisa mengikuti itu juga? Iya, itu dia maksudnya. Seperti itulah dia. Makanya gini, saya kira sekaligus saya sampaikan, kalau ada orang nggak sholat sampai 10 tahun yang lalu nggak pernah sholat, sekarang dia tobat. Nah, apakah dia harus mengqadha sholatnya yang lalu-lalu itu? Kan jawabannya kan nggak perlu, nggak harus, nggak boleh bahkan.
Jadi kalau nanya, jadi bagaimana cara saya menutupi dosa-dosa saya itu yang nggak sholat zuhur udah berapa banyak, maghrib isya subuh 10 tahun saya nggak pernah sholat. Bagaimana cara menutupinya? Para ulama mengatakan perbanyak sholat sunnah, inilah sebagai penutup dari dosa-dosamu meninggalkan sholat pada masa yang telah lalu. Nah gitu dia. Jadi emang sholat sunnah kita ini menutupi sholat wajib yang tidak sempurna pelaksanaannya, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih. Kajian kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa diamalkan. Mana yang mudah silahkan diamalkan, dan mana yang kira-kira nanti belum jelas bisa kita tanyakan lagi. Dan alhamdulillah kita sudah punya grup ya. Dan di grup itu banyak yang bertanya, saya lihat. Mohon maaf kalau agak terlambat jawabnya, berarti saya lagi ada kegiatan. Insya Allah nanti saya jawab. Dan Bapak Ibu yang belum masuk grup, silahkanlah masuk grup. Banyak nanti ilmu yang bisa kita dapatkan di situ. Silahkan bertanya, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ikuti aturannya supaya nggak rancu kali. Makanya di grup kami itu nggak ada sembarangan orang kirim. Ya kita batasi. Cukup mau tanya, silahkan kirim pertanyaan. Kalau enggak, jadi pendengar dan pembaca yang budiman saja. Ya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.